Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di hari Minggu yang indah ini, Matias Putra, di channel Matias Putra. Jadi saya ucapin terima kasih dan salam sehat untuk teman-teman yang setia di channel saya ini ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu hal yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu seringkali kita merasa kita mengenal Tuhan dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengenal kita? Oke teman-teman, jadi bagi Anda yang pertama kali singgah di channel saya, kalau Anda mau mendapat video-video wisdom setiap hari Minggu, Anda boleh subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi. Atau Anda mau lihat wisdom-wisdom minggu-minggu sebelum, Anda boleh klik kanan di atas sampai sini ada i itu ya, teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman juga bisa melihat video-video yang lainnya untuk menambah wawasan dalam hidup Anda. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan segera memulai wisdom yang sangat menarik dalam hidup ini. Oke, baik teman-teman, ada seorang motivator berkata begini, "It's not important who you know," ya. Jadi tidak penting siapa yang Anda kenal. Kenapa demikian? Contoh misalnya, Anda mengatakan Anda mengenal presiden kita saat ini, misalnya Presiden Jokowi, ya, Pak Jokowi. Kenapa tidak penting Anda merasa kenal dia? Karena kalau Anda hanya kenal dia, tapi Pak Jokowinya tidak kenal Anda, maka tidak ada gunanya apa-apa. Misalnya ya, Anda mengatakan suatu hari lihat Pak Jokowi lewat, Anda kucuk-kucuk, Anda lari kejar ke dia. Anda mengatakan, Pak Jokowi saya kenal Anda. Ya, bahkan saya pernah berfoto bersalam-salaman dengan Anda. Pak Jokowi ngomong, siapa kamu ya? Kamu kenal saya, tapi saya nggak kenal kamu. Ya, kamu mengatakan kamu pernah berfoto sama saya, tahu nggak yang foto sama saya itu ada ribuan orang gitu loh. Siapa Anda, mana saya tahu kan? Jadi nggak ada manfaat apa-apa kalau hanya Anda yang kenal dia, dia tidak kenal Anda maksudnya. Atau sebaliknya misalnya, Anda mengatakan, saya kenal ini bosnya BCA Group misalnya, Jarum gitu ya. Atau Anda mengatakan, saya kenal kok itu Ciputra ya, atau para pengusaha yang lain. Nah, tapi persoalannya kalau mereka tidak kenal Anda, maka Anda tidak ada manfaat apa-apa. Artinya Anda secara bisnis Anda tidak akan dapat kantau apa-apa begitu. Ya kan? Anda tidak akan dapat peluang apa-apa. Itu maksudnya ya, daripada motivator ini ngomong. Kemudian dilanjutin lagi ya. Dia bilang the more important adalah mereka yang kenal Anda. Ya, the more important who knows you. Jadi yang paling penting adalah siapa yang kenal Anda gitu ya. Jadi ini artinya begini teman-teman. Misalnya yang lebih penting dikatakan, Anda kenal orang itu, dia juga kenal Anda. Di situ bisa tercipta sebuah bisnis, sebuah kantau yang baik ya, sebuah relasi ya yang baik. Misalnya Anda mengatakan, kayak tadi ya, saya kenal Pak Jokowi, Pak Jokowi juga kenal saya, ya kan? Jadi kita berharap suatu hari dia bisa angkat kita jadi menterinya kah, atau ya kan, atau jadi staf ahlinya, kan lumayan kan, benar nggak? Oke? Nah itu penting teman-teman, sama dengan ketika Anda kenal pengusaha, Anda kenal Ciputra misalnya, Anda kenal anaknya, Anda kenal Jarum ya, bos Jarum, dan mereka juga kenal Anda gitu loh ya. Itu yang lebih penting gitu loh, daripada Anda hanya mengatakan Anda kenal mereka tapi mereka tidak kenal Anda, maka tidak akan apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Nah itu maksudnya ya teman-teman. Kemudian dikatakan lagi oleh motivator ini, dia mengatakan the most, ini yang paling penting ya, the most important adalah ya, jadi they know what you know katanya kan ya. Jadi yang paling penting adalah Anda kenal mereka, mereka kenal Anda, dan mereka tahu apa keahlian Anda, apa yang bisa Anda kerjakan.
Nah, itu yang paling penting misalnya, ya kan? Jadi they know what you know gitu kan ya. Jadi mereka tahu apa yang Anda tahu, mereka tahu keahlian Anda, mereka tahu pekerjaan Anda gitu ya. Nah, ini jauh lebih penting. Kenapa? Misalnya Pak Jokowi bisa panggil orang-orang jadi menteri. Nah, sekarang kita tahu ya, dia bisa panggil siapa namanya, Bambang ya, untuk jadi kepala pembangunan IKN di Kalimantan misalnya untuk ibu kota baru ya. Nah, jadi kenapa orang bisa dipanggil padahal kita jarang ya, kita sendiri jarang dengar siapa orang ini ya. Banyak kemarin orang berpikir jangan-jangan Ahok dipanggil kembali untuk ke sana gitu ya. Karena inisialnya mirip-mirip gitu. Nah, jadi ternyata tidak. Nah, kita hampir nggak pernah dengar, tahu-tahu orang ini dipanggil. Artinya apa? Pak Jokowi kenal si Pak Bambang ini yang sekarang jadi ketua IKN ini, dan dia tahu apa yang menjadi profesinya, apa keahliannya gitu loh, iya kan? Jadi akhirnya dapatlah ya kan proyek, dapatlah Kang Tau. Karena apa? Jokowi tahu apa yang orang ini tahu gitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman misalnya ya, ada teman-teman punya teman yang pengusaha, Anda kenal dia, dan dia juga kenal Anda, dan dia tahu apa keahlian Anda, bidangnya yang cocok Anda di mana. Nah, sehingga dengan demikian Anda baru bisa dikasih Kang Tau gitu ya. Anda baru bisa dikasih proyek, diajak kerjasama. Nah, saya banyak teman-teman begitu gitu ya. Tadinya orang-orang biasa, tetapi karena dia kenal banyak bos, teman-temannya bos, dan bosnya juga kenal dia dengan baik, dengan orang ini jujur dan sebagainya, dan akhirnya dia selalu dipercayakan proyek begitu ya, sehingga dia hidupnya selalu tidak pernah merasa kesulitan gitu ya. Kalau dia ada sedikit saja pengangguran atau misalnya kadang-kadang menghadapi masa tertentu kan bisa terjadi, bisnisnya bisa terjadi sepi dan sebagainya. Teman-teman lah yang bos-bos yang kenal dia langsung tawarin dia bisnis-bisnis baru atau berusaha membantu dia. Nah, ini teman-teman maksudnya ya. Jadi penting adalah who knows what you know. Itu yang paling penting ya. Who knows what you know. Jadi artinya siapa yang kenal Anda dan tahu apa yang Anda ketahui. Itu maksud daripada motivator ini. Menarik ya dalam hidup ini. Jadi oleh sebab itu teman-teman, mari kita kalau mau sukses, selain kita mengenal seseorang, mengenal orang itu, bagaimana kita juga berusaha agar orang itu juga kenal kita gitu. Dan kita juga berusaha memperkenalkan diri, apa yang bisa kita kerjakan, apa menjadi keahlian kita kepada orang itu. Itu yang penting teman-teman. Jadi hidup ini jangan minder gitu ya. Kalau Anda minder, nggak berani ketemu orang, wah ini orang ini levelnya lebih tinggi begitu. Nah, Anda nggak berani deketin dia, otomatis Anda nggak dikenal, maka Anda hidupnya akan sulit mendapatkan peluang, mendapatkan Kang Tau, mendapatkan proyek, mendapatkan bisnis teman-teman. Iya kan? Jadi oleh sebab itu ya paling kecuali Anda bisnis jual online kali ya, nggak perlu kenal orang begitu. Oke teman-teman, ini menarik ya dalam hidup ini menarik. Kemudian teman-teman, saya teringat ada satu ayat mengatakan begini ya. Dia bilang begini, "Enyalah engkau dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau." Jadi siapa yang ngomong begini? Ini adalah Tuhan yang ngomong, ya kan? Jadi apa maksudnya? Di sini jelas mengatakan ada orang itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi, ayat ini mengatakan begini. Tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. Artinya apa? Yang jelas banyak orang mengatakan, saya mengenal Tuhan dengan baik, saya orang suci, saya orang hebat ya. Itu perasaannya aja, kegeerannya aja seperti itu ya. Tapi sayang ya, ketika dia datang kepada Tuhan, ini akibat Tuhan menegur orang itu ya. Ketika orang itu datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Pergilah dari hadapanku. Nyalah, maksudnya pergilah dari hadapanku. Kalian pembuat segala kejahatan. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan sok kita merasa diri kita suci, kita paling benar ya. Tetapi ketika kita sampai di hadapan Tuhan nanti, Tuhan mengatakan
aku tidak mengenal kau. Pergilah engkau, pembuat segala kejahatan. Artinya apa? Nah, kalau kita sombong rohani, kita sok-sokan seolah-olah kita paling benar, kita mencoba menghakimi orang lain dan lain sebagainya, anggap orang lain paling najis, paling kotor, paling berdosa, kita yang paling suci. Nah, Tuhan mengatakan itu adalah pembuat kejahatan. Jadi sangat berhati-hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan perkataan, ya, artinya apa? Tidak semua orang yang teriak Tuhan, Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Artinya apa? Ini jelas menyatakan kita jadi orang jangan munafik. Ya, jadi jangan merasa kita paling dekat sama Tuhan, kita mengenal Tuhan. Tetapi tadi jelas ayat itu mengatakan Tuhan tidak mengenal dia. Tragis bukan ya? Jadi kegeeran gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman di dalam hidup ini ya. Kita harus berimbang antara jasmani dan spiritual atau rohani, sehingga hidup ini baru bernilai kekal, artinya bernilai di dunia juga bernilai di akhirat nanti. Jadi berhati-hatilah. Jadi jangan merasa bahwa kita ini setiap kali ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan ya, di dalam segala hal lalu kita menjadi suci dan seolah kita kenal Tuhan, dan kemudian Tuhan mengenal kita enggak? Itu jadi persoalan. Jadi bagaimana supaya Tuhan mengenal kita? Jadi begini teman-teman, satu hal yang menarik kalau kita lihat dari statement tadi adalah bahwa kalau kita hanya sekedar seolah-olah kita melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, ya, seolah kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan Tuhan, tetapi sesungguhnya kalau kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Ya, itu Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Karena Tuhan akan mengenal kita kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Oke, salam wisdom dan salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua.